teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang rancangan dan analisis profil guru BK yang profesional, yaitu profil guru BK profesional dalam berbagai kompetensi sesuai standar nasional pendidikan di Indonesia. Perkenalkan, saya Triana Gule dari Prodi BK dengan NIM 2211401. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama kita bahas apa itu arti pengertian kompetensi guru. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kemudian untuk profil guru BK yang profesional sesuai standar nasional pendidikan adalah gambaran kualitas seorang guru bimbingan dan konseling atau BK yang memiliki kemampuan, kepribadian, dan sikap profesional sesuai dengan aturan dan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya, guru BK itu harus memenuhi 4 kompetensi utama, yaitu ada kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Oleh karena itu, mari kita bahas satu persatu kompetensi ini. Yang pertama, kompetensi pedagogi. Kompetensi pedagogi merupakan cara mengajar atau seni dalam mengelola pembelajaran. Sebagai guru BK, kompetensi pedagogi adalah kemampuan mengelola layanan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Contohnya, guru BK itu harus memahami karakteristik siswa, seperti cara belajar siswa, dan masalah-masalah yang telah dihadapi oleh siswa. Jadi guru BK itu harus paham dengan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh siswanya. Kemudian, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kompetensi personal yang dimiliki oleh seorang guru. Nah, sebagai guru BK sendiri, dalam kompetensi kepribadian adalah guru BK tersebut harus memiliki kepribadian yang stabil, dewasa, dan menjadi teladan bagi siswanya di sekolah. Contohnya saja, guru BK itu harus sabar, memiliki rasa empati, bisa menjaga rahasia siswa, dan memiliki moral yang baik. Selanjutnya, yang ketiga adalah kompetensi sosial, di mana kompetensi sosial merupakan kemampuan guru dalam berkomunikasi dengan siswa, guru, dan orang tua siswa dalam masyarakat lainnya. Dalam BK, guru BK itu harus memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan membangun hubungan baik dengan siswa, orang tua, rekan kerja, dan masyarakat. Contohnya nih, guru BK itu harus dapat bekerja sama dengan guru lain untuk memecahkan masalah siswanya. Yang keempat adalah kompetensi profesional. Sebagai guru harus memiliki kompetensi ini supaya dia bisa mengembangkan dan menguasai materi ajar atau isi dari materi tersebut. Nah, sebagai guru BK sendiri harus menguasai teori dan keterampilan konseling serta selalu mengembangkan dirinya. Kemudian dalam perencanaan layanan ini saya akan menggunakan satu kompetensi, yaitu kompetensi pedagogi. Karena kompetensi pedagogi ini merupakan salah satu kemampuan utama guru BK dalam mendukung pembelajaran dan layanan konseling yang efektif sehingga siswa dapat berkembang secara optimal sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian juga karena kompetensi ini saya lihat guru BK itu harus lebih tahu dan paham tentang kompetensi apa-apa saja yang berkaitan dengan pendidikan. Karena seorang guru BK itu juga merupakan seorang pendidik. Oleh karena itu saya lebih memilih kompetensi pedagogi sebagai rancangan saya ke depan untuk menjadi seorang guru BK. Nah, alasan saya memilih kompetensi pedagogi ini karena di dalam kompetensi pedagogi itu bisa ada dasar dalam layanan BK. Kemudian karena dasar dalam layanan BK ini artinya bahwa kompetensi pedagogi ini merupakan fondasi guru BK untuk memahami siswa secara mendalam dan memberikan layanan yang tepat sasaran. Yang kedua ada relevansi
dengan perkembangan zaman. Nah, di dalam era digital yang kita kenal sekarang, guru BK perlu mengintegrasikan teknologi untuk meningkatkan efektivitas konseling. Dan yang ketiga itu, alasan saya ketiga adalah karena kompetensi pedagogi ini membutuhkan siswa yang beragam, kebutuhan siswa yang beragam. Jadi bisa memungkinkan guru BK untuk menyesuaikan pendekatan sesuai karakteristik individu siswa. Kemudian ada yang keempat, yaitu peran strategis guru BK, yang dimana kompetensi ini bisa mendukung guru BK dalam membantu siswa menghadapi tantangan akademik, sosial, dan emosional. Oleh karena itu, video ini bertujuan untuk memberikan kita pemahaman bahwa tanpa kompetensi pedagogi, guru BK tidak dapat menjalankan perannya secara maksimal. Nah, oleh karena itu, mari kita bahas lebih dalam apa itu kompetensi pedagogi. Nah, kompetensi pedagogi itu yang pertama itu dia harus menguasai teori dan praksis pendidikan. Jadi, seorang guru BK itu harus menguasai teori dan apa-apa saja praksis pendidikan yang ada di sekolahnya. Yang pertama itu ada menguasai ilmu pendidikan dan layanan keilmuan. Artinya ilmu pendidikan seorang guru BK itu harus paham biar guru BK itu juga mudah untuk mengetahui apa-apa saja landasan-landasan keilmuannya yang ada di yang akan diberikannya di sekolah tersebut. Dan yang kedua itu ada mengimplementasikan prinsip-prinsip pendidikan dan proses pembelajaran. Artinya, guru BK itu harus paham dengan prinsip-prinsip pendidikan itu seperti apa, kemudian proses pembelajarannya itu seperti apa. Jadi, sebagai seorang guru ke depan itu harus paham supaya nanti ketika menjadi seorang guru BK, dia sudah tahu bagaimana dia itu bisa membantu siswa dalam hal akademiknya ataupun sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh siswanya. Dan yang ketiga itu adalah menguasai landasan budaya dalam praksis pendidikan. Artinya seorang guru BK itu harus tahu landasan budaya dalam praksis pendidikan itu seperti apa, agar nantinya dalam pelaksanaan layanan BK itu dia harus benar-benar tahu benar-benar tahu berdasarkan nilai-nilai kebudayaan yang ada di daerah. Contohnya di daerah saya. Jadi saya sebagai kebudayaan dari suku Nias, saya harus benar-benar tahu apa saja kebudayaan yang ada di daerah saya. Nah, selanjutnya yang kedua itu mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseling. Nah, dari kedua ini itu terdiri dari yang pertama ada mengaplikasikan kaidah-kaidah perilaku manusia. Artinya itu tuh perkembangan fisik dan psikologi individu harus benar-benar tanpa sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan. Jadi seorang guru BK itu harus paham tentang perilaku manusia atau dengan karakter-karakter siswanya itu seperti apa, kemudian perkembangan fisiknya itu seperti apa, dan bagaimana cara ia bisa melakukan atau memberikan bantuan kepada seseorang. Dan yang kedua itu ada mampu mengaplikasikan kaidah-kaidah kepribadian dan perbedaan konseling terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling di dalam upaya pendidikan. Jadi seorang guru BK itu nanti dia harus mampu benar-benar tahu apa-apa saja kepribadian atau perbedaan konseling itu dalam setiap layanan. Dan yang ketiga itu ada mengaplikasikan kaidah-kaidah kesehatan mental terhadap sasaran pelayanan, bimbingan, dan konseling dalam upaya pendidikan. Jadi sebagai guru BK juga harus tahu apa-apa saja kesehatan mental yang harus diberikan bantuan kepada siswanya di sekolah.
Nah, kemudian yang ketiga itu adalah menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikan. Nah, ini terdiri dari seperti bagaimana kita bisa menguasai esensi bimbingan dan konseling pada satuan jalur pendidikan formal, baik itu formal, non-formal, dan informal yang ada di setiap sekolah. Selanjutnya, rancangan program atau program layanan BK yang akan digunakan dalam mendukung kompetensi pedagogi ini yaitu yang pertama, membuat program konseling individu, kelompok, atau lintas kelas. Jadi, manfaat dari membuat program ini, rancangan ini adalah kita lihat dulu pada konseling individu, yang dimana guru BK akan membantu siswa menyelesaikan masalah pribadinya secara mendalam. Kemudian konseling kelompok, itu guru BK bisa membangun dukungan sosial dan dalam mengatasi masalah bersama begitu. Kemudian untuk konseling lintas kelas, itu bisa meningkatkan hubungan antara siswa dari berbagai latar belakang. Jadi, guru BK akan masuk ke kelas untuk melakukan programnya. Kemudian, yang kedua adalah mengelola proses pembelajaran dan konseling, seperti membimbing siswa untuk menyelesaikan masalah secara mandiri, menggunakan pendekatan psikologis seperti student center counseling. Artinya guru BK itu mampu membantu siswanya untuk menemukan solusi atas masalah mereka sendiri dengan memberikan bimbingan, bukan memaksakan pendapat. Nah, dari pendekatan ini juga siswa didorong untuk berpikir dan menganalisis dan mengambil keputusan sesuai dengan pemahaman mereka, sehingga siswa juga bisa belajar mandiri, percaya diri, dan bisa bertanggung jawab atas pilihannya. Dan yang ketiga itu mengintegrasikan teknologi seperti memanfaatkan aplikasi seperti Google Chrome untuk mengelola jadwal konseling atau Zoom kepada siswanya secara online. Nah, dengan melalui teknologi ini bisa mempermudah siswa mendapatkan akses ke layanan BK. Artinya guru BK itu menggunakan teknologi seperti Google Classroom untuk menjadwalkan konseling dan Zoom untuk sesi konseling online. Nah, dengan cara ini siswa lebih mudah mengakses layanan BK kapan saja dan di mana saja, terutama jika mereka memiliki keterbatasan waktu atau jarak, sehingga layanan ini lebih fleksibel dan efisien. Nah, selanjutnya juga standar yang baik dalam menyesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini yaitu dengan menggunakan kompetensi pedagogi ini tadi. Yang dimana kompetensi pedagogi ini dapat memberikan pemanfaatan big data untuk menganalisis masalah umum siswa dan juga bisa menerapkan pendekatan konseling yang berbasis teknologi atau bisa melalui dengan cara online tanpa harus melakukan layanan konseling secara offline. Jadi kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah kompetensi kepribadian dan pedagogi sangat penting bagi seorang guru BK untuk menjalankan perannya secara efektif, yang dimana guru BK yang profesional tidak hanya memiliki kemampuan untuk memahami dan menangani masalah pribadi siswa, tapi juga mampu merancang layanan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Kemudian dengan menguasai kompetensi pedagogi, guru BK itu bisa mengidentifikasi masalah siswa berdasarkan karakteristiknya, serta memanfaatkan teknologi untuk mempermudah akses layanan konseling. Guru BK juga dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung perkembangan siswa secara emosional dan sosial dalam perkembangan zaman saat ini. Kemudian dalam penerapan teknologi dan pendekatan berbasis data akan semakin membantu guru BK memberikan layanan yang lebih relevan dan efektif bagi siswanya. Nah, begitu teman-teman penjelasan dari
kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru atau seorang guru BK, dan profil guru BK yang profesional berdasarkan standar kompetensi nasional. Nah, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video saya ini. Semoga apa yang kita bahas dalam video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Demikian saja, terima kasih.